Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartikeyan Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau nge-share lagi nih ke teman-teman gimana sih tipsnya supaya bisa tetap tenang walaupun kita mau menghadapi ujian SKB ini. Nah, misalnya kalian mau tahu gimana sih tips and triknya dari aku, tonton videonya sampai habis. Tapi ya, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku tuh tambah semangat loh buat video kayak gini, insya Allah bisa bermanfaat untuk kalian. Karena iya, ini udah H-1 karena ada teman-teman kita yang udah ujian di tanggal 1 September. Jadi aku mau kasih tips and trick buat teman-teman yang akan ujian di hari pertama, yaitu tanggal 1. Nah, tips yang pertama, kalian harus fokus untuk tidak panik dan stres gitu. Jadi strateginya gimana sih Kak supaya biar nggak panik dan nggak stres? Nah, itu tuh bisa dimulai dari awal malam sebelum kalian ujian. Contohnya nih, di tanggal 31 Agustus. Nah, besok kan tanggal 1 September nih. Buat teman-teman yang ujiannya besok, start nanti malam itu jangan begadang, stop belajar, tidur cepat. Jadi kayak jam 8 malam itu kalian udah buruan langsung tidur. Kenapa? Supaya besok pagi kalian bangun tuh kalian udah segar dan kalian kayak nggak stres gitu, karena kalian udah siap, berasa udah siap gitu, semangat untuk dari fisik kalian sendiri. Setelah kalian udah bangun pagi, kalian harus cek ulang lagi nih perlengkapan, misal kayak kartu ujian dan KTP. Itu sangat penting. Kalau itu kalian ketinggalan dan nggak bawa, aku pastikan kalian gak akan bisa ikut ujian gitu. Jadi selain bangun pagi udah disiapkan perlengkapannya. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman, untuk yang poin yang ketiga, kalian harus sarapan. Kenapa? Karena banyak kadang peserta ujian yang saking stresnya, saking gugupnya itu sampai lupa sama sarapan. Padahal seharusnya kalian bisa meyakini dengan kalian sarapan itu bisa membantu konsentrasi kalian saat ujian gitu. Jadi jangan lupa sarapan. Kemudian apa lagi? Sebelum pergi, kalian sudah minta izin nih sama kedua orang tua gitu kan, terus sama keluarga, minta doa restunya supaya ya biasanya doa-doa yang kayak gitu tuh bisa mensupport lah dari batin kalian gitu. Mungkin kayak ngerasa aku udah dapat restu nih dari orang tua, jadi kayak lebih semangat aja mau menghadapi ujiannya gitu. Nah, kemudian tips berikutnya apa? Kalian wajib datang lebih awal, teman-teman, karena ini tuh kayak mengurangi kecemasan yang nantinya akan terjadi. Misal nih, kalau kalian datang pas-pasan nih waktunya, ternyata kalian kena macet, terus kayak ada halangan di jalan, itu kayak buat kalian cemas, ambiar gitu semuanya. Takutnya hafalan-hafalan kalian tuh udah kayak hilang, ngeblank gitu karena kecemasan yang itu. Itu sebabnya aku anjurkan ke kalian untuk datang ke tempat ujian lebih awal. Dan jadikanlah di hari itu kalian hidup seminimalis mungkin. Kenapa kayak minimalis mungkin? Karena kalau misalnya kalian datang sana bawa tas, bawa handphone dan semuanya, dan saat pemeriksaan kalian tuh jadi kayak gundah gulana karena ini nggak boleh, yang ini harus ditinggal gitu. Jadi kayak untuk mengurangi kecemasan kecil itu kalian lebih baik hidup minimalis untuk di pagi hari itu gitu. Misalnya kayak kalian dapat jadwalnya pagi, kalian bawa itu hanya badan kalian dan kalian bawa KTP dan kartu ujian, karena itu kayak hal-hal yang paling penting saat pemeriksaan untuk masuk ke ujian. Nah, tips berikutnya apa? Setelah kalian diperiksa nih dan kalian udah dianggap clear bisa masuk ke ruang ujian, kalian tinggal masuk tuh, pilih tempat duduk yang kalian rasa itu nyaman gitu, dan kalian harus periksa nih sebelum ujian kayak laptopnya apakah udah dalam keadaan baik gitu. Misalnya belum, nah sebelum ujian kalian tinggal instruksi aja untuk ke panitia supaya diperbaiki untuk laptopnya. Posisi duduk udah nyaman, udah kalian fokus aja untuk 90 menit ke depan gitu. Kenapa sih aku anjurkan untuk kalian fokus di 90 menit ke depan? Karena itu adalah kunci kehidupan kalian nanti berikutnya. Apakah nanti kalian akan lulus atau tidaknya itu. Nah, saat ujian udah dimulai start, itu aku kasih tahu kalian untuk jangan lihat kanan, lihat kiri, itu udah fokus aja ke laptop kalian dan fokus untuk siap menjawab soal gitu. Karena kalau misalnya kayak kalian tanya kanan kiri, yang ada juga kalian akan kena pelanggaran gitu, karena kayak panitianya mungkin kan akan meriksa ini kalian ngapain ujian kok tanya-tanya ke kanan kiri. Misalnya kayak ada kendala nih di laptop kalian bisa interupsi aja ke panitianya supaya dibantu gitu. Nah, kemudian apa? Setelah 90 menit berlalu, stop, akhiri, ataupun memang berakhir sendiri untuk soalnya karena waktunya udah habis. Setelah itu udah, apapun hasil yang kalian dapat, kalian harus percaya itu adalah yang terbaik gitu buat kalian. Jadi setelah ujian udah nggak usah lagi pentingin soal yang ini, nggak usah lagi dibahas nilainya, yang ini yang itu tuh nggak usah lagi dibahas. Kalian cukup relaksasikan otak dan otot yang tadinya sempat tegang. Apalagi kayak ujian di tahun ini tuh
lumayan lama ya menunggunya, kurang lebih 7 bulanan gitu dari SKD ke SKB gitu. Nah, jadi untuk merelaksasikan otak dan otot itu kalian mungkin bisa ya jangan lagi memikirkan, berusaha untuk melupakan, ya sudahlah, sudah selesai juga ujiannya, hasilnya kalian terima apapun itu gitu. Jadi karena ini teman-teman konsepnya, kalau misalnya kayak kalian mikir mungkin ini yang terbaik sama aku kalau aku tuh lulus jadi PNS gitu, jangan mikirnya kayak gitu. Serahkan sama Allah, serahkan sama Tuhan kalian gitu. Kalau sebenarnya apapun yang dikasih sampai saat ini, baik pun itu menurut kita ternyata ini nggak baik, aku nggak lulus, ini nggak baik nih buat aku, itu tuh kalian salah gitu. Karena sebenarnya Allah itu udah kasih yang terbaik buat kita. Mungkin nantinya di next gitu, kayak misalnya setahun 2 tahun kemudian ternyata misalnya teman-teman di tahun ini nggak lulus, oh mungkin ini ya kenapa Allah itu nggak kasih aku lulus sekarang, ternyata ada rencana yang lebih baik teman-teman di kedepannya gitu. Nah itu tuh yang kita nggak tahu gitu. Jadi menurut aku setelah selesai ujian udah berusaha melupakan semua dan berusaha menerima apapun hasilnya gitu. Jadi kayak ya udahlah, ya Allah kalau memang ini hasilnya, kalau memang aku belum lulus ya udah, berarti ini yang terbaik buat aku, dan mungkin nantinya akan ada dikasih yang lebih baik, digantikan dengan yang lebih baik. Nah kalau misalnya ternyata wah nilaiku bagus gitu aku lulus, berarti lulus jadi PNS itu adalah kebaikan yang Allah kasih untuk kalian gitu ya. Semoga kalian memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin gitu dia teman-teman. Nah itu dia teman-teman yang bisa aku share ke kalian tips and triknya supaya tetap tenang saat menghadapi ujian SKB ini. Nah buat teman-teman yang besok ujian, yuk semangat dan percaya aja apapun yang udah kalian lakukan, apapun yang udah kalian usahakan selama beberapa bulan ini itu sudah maksimal gitu. Jadi semangat ya ngadepin ujiannya. Oke teman-teman, kayaknya gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.